Bonjour, Horas. Ini aku baru selesai jalan sore untuk olahraga sedikit. Nah, sore hari ini saya mau berbagi pengalaman kepada kita semua, ya mungkin yang mengalami sakit seperti saya atau bahkan yang keluarganya sakit. Bisa saling sharing pengalaman ya dalam menjalani pengobatan dan perawatan serta kemoterapi yang saya lakukan, khususnya saya ya. Saya didiagnosis kena kanker darah. Nah, kena kanker darah itu membuat kita shock ya. Yang pasti gak ada orang yang santai aja kalau dia divonis kanker apapun itu. Saya ini kanker darah. Gejala-gejala yang saya alami sebelumnya setelah saya runut memang banyak, cuma saya nggak perhatikan. Nah, sebenarnya sebelumnya saya juga sebelum divonis kanker darah ini kanker darah ini yang sakit berat. Selain ini sakit berat saya sudah pernah divonis 3 penyakit berat juga sebelumnya dari 2008. Kalau sakit-sakit biasa mah saya nggak hitung ya. Nah, di 2008 saya kena ada kista di rahim dan miom. Itu dioperasi di tahun 2008. Kemudian dia aman ya, dan di saat itu juga sebenarnya saya ada di sini ada nodul tumor ya di leher saya. Jadi saya kena juga tumor di tiroid. Nah, jadi saya karena baru selesai operasi miom di rahim, yang tiroid itu ditunda dulu karena masih dalam observasi juga. Nah, setelah kita observasi terus berobat dari 2008, pernah disedot dan pernah beberapa kali disedot dan biopsi. Jadi saya juga didiagnosa tumor di leher saya, di kelenjar tiroid. Akhirnya kita putuskan 2009 saya dioperasi lagi. Jadi saya sekarang itu hanya punya kelenjar tiroid 50%. Tapi dia bekerja baik, tidak masalah. Nah, berikutnya di 2018 sebelum ada COVID, saya kena sering sakit. Jadi saya berobat ke dokter, diperiksa intensif juga. Ternyata di paru-paru saya ada fibrosis. Jadi paru-paru saya itu 50% dari paru-paru saya itu mengeras. Nah, karena mengeras itu saya sering sesak nafas. Kalau bernafas dia nggak baik ya, jadi sering sesak nafas. Akhirnya saya dirujuk ke spesialis paru. Setelah itu mereka memberikan terapi untuk saya selama setahun. Jadi dari 2019 saya diterapi selama 1 tahun, 2019 pertengahan sampai 2020 itu lagi rame-ramenya COVID, itu saya Maretnya itu saya sudah dinyatakan sembuh, tapi harus tetap kontrol juga. Jadi sudah 3 diagnosa yang sakit keras yang saya alami, tapi saya tetap aja santai. Sekarang saya merasa kuat karena sudah pernah mengalami 3 kali sakit berat, dan yang keempat ini lebih berat lagi. Nah, ini Tuhan uji lagi dengan memberikan saya ujian kanker darah. Nah, ini gejala-gejala yang saya alami
kanker darah itu mungkin ada runutnya dari sakit fibrosis saya juga, saya nggak tahu ya, karena waktu itu fibrosis itu saya makan antibiotik itu selama setahun saya makan antibiotik, dan yang keras itu selama 6 bulan ditambah vitamin ya, dan saya sudah kuat menjalani banyak hal ya. Pengalaman sakit, penyakit yang saya jalani sebelumnya membuat saya kuat, karena saya selalu setiap sakit apapun saya berserah sama Tuhan, dan saya percayakan Tuhan menunjuk dokter dan para medis, perawat, dan obat-obatan yang baik untuk saya. Jadi saya setiap satu penyakit itu tuh bisa saya lalui dengan santai ya, karena saya percayakan sama Tuhan saja pengobatan ini, karena kalau Tuhan bekerja semua akan bisa berjalan dengan baik, dan yakinlah pasti bisa sembuh. Nah, ini ujian yang keempat ini sakit kanker darah. Gejala-gejalanya itu saya rasakan itu sesek ya, dan mudah capek, banyak biru-biru di tubuh saya, terutama di bagian paha ke kaki tuh ya, paha, betis, lengan, ini semua biru-biru tanpa sebab. Awalnya kecil-kecil saya pikir biasa aja, setelah saya sembuh dari sakit fibrosis di paru-paru, itu hal biasa gitu ya. Nah, lama-lama kenapa ya makin besar-besar dan agak lama hilangnya. Nah, tapi saya karena masih kuat, biasa aja kalau beraktivitas agak berat, agak banyak gitu ya. Terus seharian, karena saya suka jalan kaki ya, suami saya juga suka jalan kaki, jadi kita sore hari itu minimal 5 km kita jalan kaki. Nah, lama-lama saya jalan kaki ini kok makin gampang sesek, gampang capek, nah seperti itu. Terus saya juga mudah terserang penyakit, sakit kepala, migrain, dan segala macamnya. Tapi karena saya rajin, pola makan kami di rumah itu termasuk yang rapi dan disiplin ya, karena suami saya itu orang asing, dia orang Eropa, jadi dia terbiasa disiplin dari kecil, dan dalam kehidupan kami setelah berumah tangga pun kami sekeluarga jadi ikut disiplin dalam hal pola makan. Yang pasti saya ketahuan makin berat sakit saya ini karena saya di bulan Juli kena COVID. Nah, dari situ awalnya. Setelah saya sembuh dari COVID itu, biru-biru di badan saya besar-besar seperti bola-bola pingpong, dan bahkan lebih kayak bola kasti kali besar di paha saya, makin melebar. Terus gusi saya bengkak ya, gusi, dan sering mengeluarkan darah. Aduh, itu horor. Nah, tapi saya masih santai aja, masih bisa beraktivitas seperti biasa, cuma berkurang karena saya gampang capek. Nah, berikutnya kita akan ngobrol bagaimana ya saya bisa mengatasi menerima dengan tenang bahwa saya ini sakit, tapi saya perkatakan pada diri saya tidak sakit, saya kuat, dan saya sehat dan akan sehat. Nah, nanti video berikutnya saya akan bahas mengenai gejala-gejala apa saja lebih detail, dan bagaimana pengobatannya di sini, apa vitaminnya yang harus saya makan, pola makan saya seperti apa. Nah, karena saya punya suami yang selalu care dengan saya, memperhatikan semua kebutuhan saya, jadi saya lebih semangat. Nah, itu, jadi kita butuh support system dari keluarga, dari para medis, dan terutama dari Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, dan share juga ke
teman-teman dan saudara dan keluarga agar saya bisa membuat video dan men-share pengalaman untuk kesembuhan dan kekuatan menjalani proses treatment untuk kanker. Begitu, terima kasih teman-teman. Hora, selamat sore.